sebenarnya kan standar sakit itu siapa sih yang ngerti? Standar orang sehat atau enggak tuh diri kita atau ada alat ukurnya. Itu satu. Yang kedua, ada orang kena gerimis dikit meriang flu. Ada anak-anak di daerah-daerah mungkin yang pas hujan tuh seneng. Alat ukur kesehatan ini jadi beda. Ada yang dikasih hujan dikit, dia langsung sakit. Ada yang hujan gede pun hujan-hujanan gitu. Yang khawatirnya kita tuh pakai alat ukur orang lain, bukan alat ukur terhadap badan diri kita sendiri gitu. Jadi si sosial media atau alat konsumsi yang kita baca jadi alat ukur kita buat menentukan kita saya seperti ini nih. Nah, padahal bebas dan pada akhirnya juga misalnya jika memang benar kamu ngerasa nggak nyaman di satu lokasi dan sebagainya, ambil keputusan aja seringan itu daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Ngobrol Bareng Yubi episode 5. Kali ini kita bakal ngomongin tentang SDM, Sumber Daya Manusia. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita pernah membahas tim yang sebaiknya direkrut terlebih dahulu, kali ini kita bersama Kang Salman yang mungkin sudah berpengalaman dalam rekrut karyawan. Lalu ada Mbak Adila. Ada Nanda dan juga Kang Noval. Nanda juga sudah pengalaman direkrut. Kebetulan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ngebahas tentang cara men-treat karyawan dan juga merekrut khususnya untuk generasi sekarang. Nah, di zaman sekarang, di era digitalisasi, mayoritas perusahaan itu bergerak di bidang startup. Dan menurut Muslim, di tahun 2020 itu, Indonesia itu masuk ke dalam 5 negara terbesar kelima di dunia dengan jumlah startupnya itu 2.193 setelah Amerika, terus India, United Kingdom, dan juga Kanada. Nah, di perusahaan-perusahaan startup ini, mayoritas karyawannya itu kebanyakan lintas generasi. Jadi ada dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau milenial, dan juga mungkin kedepannya akan didominasi juga oleh Gen Z. Nah, dari lintas generasi ini tentu akan terdapat banyak perbedaan gitu. Nah, apa sih perbedaannya SDM dulu dan sekarang? Mangga mungkin bisa dari Kang Noval. Oke, thank you Sabil. Ya, jadi sebenarnya saya bukan ahli karena background-nya juga bukan background SDM, bukan background HR. Cuman kemarin saya baca-baca kebetulan ada tim konten yang menyiapkan data terkait SDM. Kok dibocorin sih? Tapi menarik banget gitu data yang disampaikannya. Dimana kayak saya ngerasa sangat relate dengan data tersebut gitu. Mungkin kalau kita lihat di komposisi sebuah perusahaan per hari ini mungkin komposisinya kita bisa lihat bahwa 5% itu mungkin generasi baby boomer yang orangnya mungkin cukup tua atau bisa dikatakan umurnya seumur orang tua kita gitu. Di UB gak ada bahkan. Kayak ada sih mendekati baby boomer Kang Salman. Kalau mukanya Tapi kita ada yang baru lahir 2002 kamu ya? iya. Siapa itu? Menjadi bumerang. Dan ada yang baru mulai kuliah 2004 ada. Oh. Oh, jauh banget ya. Jauh banget ya. Jadi rentang dari 80-an ke 2002 di UB itu. Masya Allah sekali. Ya, gitulah. Lanjut Val. Terus terus di samping tadi 5% baby boomer, ada juga generasi X. Generasi X ini biasanya di perusahaan ini komposisinya udah mulai berkurang sekitar 20%-an. Nah, generasi X sama generasi baby boomer ini biasanya menempati level manajerial ke atas. Baby boomers biasanya udah menjadi top leader atau direksi lah kalau katakanlah di sebuah perusahaan. Kemudian kalau generasi X ini biasanya udah mencapai senior manager, jadi udah lewat dari manager terus dia naik ke senior manager. Itu dengan asumsi pertambahan usia berbanding lurus dengan pertambahan karir. Betul Okay. ya. Nah, itu secara survei mungkin ya.
kemudian ada juga generasi Y atau milenial yang kita sebut generasi yang mendisrupsi sebuah pekerjaan. Yang generasi Y. ABG Ya, mentality. why? Pokoknya Aku mah akan jadi banyak- korban di sini. Banyak tanya, gitulah si generasi ini teh. Oh, tidak bisa aku mundur sekarang untuk dari podcast ini. Ya, Tapi secara itu kita Y juga kan sebenarnya. ya sebenarnya ini Y semua. Cuman ada Ada sih yang Dora. yang Z ada. ada junior Y, ada senior Y. Pokoknya mah Kan Y. junior why? Nah, itu komposisinya udah 60-70% lah di sebuah perusahaan itu kalau yang Y. Nah, ada juga generasi Z. Nah, generasi Z ini mungkin generasi Z yang angkatan paling tuanya itu udah mulai masuk kerja. Nah, komposisinya juga mungkin sekitar 20%-an lah sama kayak generasi X. Nah, ini cukup menarik itu fakta-fakta yang kita temui di lapangan gitu. Dimana kalau kita lihat itu masalah paling utamanya itu adalah barrier komunikasi antara tiap generasi gitu. Generasi X, generasi baby boomer biasanya cenderung untuk lebih prosedural, nurut ke aturan, kemudian bersifat optimisme dan sedangkan generasi X bawahnya cenderung skeptis karena mungkin dulu dididik sama baby boomers itu harus nurut gitu. Nah, timbullah sifat di mana mereka nggak percaya, bener gitu saya harus nurut kayak gini, bener gitu. Nah, tipe generasi X tuh kayak gitu. Nah, ada juga generasi milenial yang lebih suka dalam pekerjaan itu main dan juga bekerja. Jadi dua hal ini tuh nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa dia main kerja doang, dia bakal cepet bosan. Jadi harus ada kombinasi. Nah, bisa kita temui juga fenomenanya itu ya yang kita lihat di kafe-kafe gitu. Ada yang sambil ngafe, sambil Habis kerja. olahraga kafe. Iya. Mana-mana ngafe. Atau kita lihat di perusahaan-perusahaan startup tuh ada tempat mainnya, ada tempat kerjanya. Kalau kita lihat kayak di mana tuh Tokopedia misal, ada yang tempat biliar, tempat game, tempat apa, dan juga ada tempat kerja. Itu mungkin melihat dominasi dari generasi Y yang Tapi kerja. belum ada yang jadiin tempat kerja sebagai tempat tidur ya. Nah, belum itu. Itu cukup menarik. You business? Di bisnis untungnya ada kolam renang. Isi lele. Istilahnya. Oh ya, dan juga ini mungkin tadi generasi Z yang belum dijelaskan. Generasi Z ini cenderung lebih pengen work life balance. Nah, ini nggak tahu nih kenapa sih pengen balance gitu. Jadi mereka lebih tahu. cenderung gak kayak generasi milenial yang cepat, yang pengen pindah-pindah, pengen main. Nah, generasi Z ini cenderung lebih slow, tapi mereka sangat memperhatikan kesehatan mental. Nah, ini menarik banget gitu untuk mungkin kita Kesehatan bahas. mental. Nah, di beberapa artikel yang aku baca juga nih, Kang. Ya. Ya. Itu nggak ketuker tuh, Kang, istilahnya. Di generasi milenial itu work life balance itu adanya di generasi milenial. Oke. Dan kalau di Gen Z itu work life blending namanya. Apa itu? Kita sepertinya sedang sibuk dengan istilah ya. Enggak, ini nanya doang gitu kan. Misalnya ada di beberapa artikel pun yang kayak gitu. Sebenarnya pas aku baca lagi juga nggak jauh beda sih. Cuman kalau di yang generasi Z itu juga mereka di artikel itu dibilang bisa lebih visioner juga, Kang. Dan mereka lebih bisa mengelola keuangan juga lebih Itu Z ketika ya? dan mereka masuk kerja itu mereka juga udah memikirkan mereka akan bekerja berapa lama, Pensiun gitu ya. pensiunnya pada masa kapan gitu. Benar sih, benar. Nah, mungkin tambahan juga. Jadi kalau zaman dulu gitu perusahaan-perusahaan korporat yang udah besar yang dominasinya dulu generasi X itu cenderung kebijakan di bidang SDM itu dari top leader ke bawah gitu atau top down ya istilahnya. Nah, menariknya kalau di startup ini milenial ini susah diatur gitu. Cenderung berpindah-pindah juga dan memaksa sebuah perusahaan itu untuk mengambil kebijakan dari bottom to top gitu. Jadi ini tantangan baru mungkin untuk si HR di
kondisi sekarang. HR, saya adalah tantangan di sini. Saya tantangan Anda di sini. Tahu aja. Sebagai anak milenial saya tersindir banyak di sini. Bisakah saya mundur sekarang? Nah, lalu dari terkait beberapa aspek nih di SDM dulu dan sekarang, motivasi, terus juga gaya kerjanya juga, apakah di UB sendiri juga gitu ya, terlihat begitu signifikankah dari ada bedanya generasi ini? Gaya kerja maksudnya? Gaya kerja tuh malah cenderung apa ya? Mungkin di awal mungkin di sini cenderung sama ya umurnya apa generasinya gitu. Dominasinya di atas 90% mungkin generasi milenial. Jadi gak terlalu kerasa gap antar perusahaan gitu. Nah, beda cerita mungkin perusahaan yang kayak BUMN gitu, yang dimana dulu-dulu kan banyaknya generasi baby boomers dan generasi X, masuk nih generasi milenial. Nah, cenderung mereka itu nggak percaya sama millennials, nggak percaya ini dalam arti loh kok gini belak-belakan orang-orangnya gitu. Val, tanpa perlu menyebut pernah di mana, ada case tertentu kan sebelum masuk bisnis pernah kerja tuh di tempat lain. Ya. Gimana tuh kulturnya? Ya, kulturnya karena perusahaannya cukup tua lah, udah hampir dari Indonesia Merdeka tahun 48 itu udah berdiri. Kultur apa namanya? Dendels. Apa kerja apa? Rafflesia Arnoldi atau apa? Albuquerque. Nah, itu kulturnya Pandem bos. benar-benar apa ya? Intinya kita harus nurut apa kata si top leadernya. Jadi masih perintah itu dari atas ke bawah, inovasi itu dari atas ke bawah, nggak bisa dari bawah ke atas. Nah, akhirnya generasi milenial yang dikata-kata ini memiliki kemampuan lebih tinggi dalam hal akademis, kemudian kritis, adaptif terhadap teknologi, menjadi agak sedikit mungkin kesal gitu. Ini saya punya ide nggak tersampaikan karena top leadernya nggak ngerti saya pengen apa. Nah, tapi dari sisi top leader juga melihat, lah kamu coba dong cara nyampeinnya nggak secara belak-belakan, gak secara ada sopan santunnya. Nah, itu mungkin gap di antara dua generasi ini gitu. Yang satu mempermasalahkan adab gitu ya, adab lah terhadap saya ini lebih tua, saya ini lebih ini gitu. Kamu masih baru. Nah, sedangkan milenial justru pengen cepat nih, kita harus gerak cepat, nggak bisa lambat-lambat karena ada perubahan. Itu sih mungkin. Menarik juga ya, Kang. Ternyata Casriel di Cara kamu menyampaikan menarik, tidak menarik sekali ya. Menarik juga ya. ya gitu. Tadi kan disebut Incongruent. tadi juga disebut gitu ya bahwa mayoritas di perusahaan di UB juga gitu kan, di startup atau perusahaan masa kini itu mereka juga mementingkan work life balance gitu, dan juga lebih sadar akan mental health gitu. Nah, mungkin isu mental health ini bagus, maksudnya jadi orang tuh banyak sadar juga gitu. Tapi mungkin di pengimplementasiannya tuh belum tepat gitu. Dan ada nggak sih pengaruhnya dari mental health ini terhadap kualitas diri dan pekerjaan? Mungkin Nanda, Mbak Adila mau berpendapat. Gimana Mbak Dila? Saya persilakan Anda. Di sini sebagai perwakilan yang mengalami masalah mental gitu. Ya, saya di sini tuh nanti akan diserang sih kebetulan. Oke. Ya mungkin dari Nanda dulu. Kan gimana perasaannya sebagai Alhamdulillah menyenangkan. Oke, sekian. Bercanda. Sebagai apa? Sebagai milenial. Gen Z. Oh ya, Gen Z. Ini dimajuin dikit bisa nggak? Biar nggak beda gitu. Sebagai Gen Z di sini tuh sebelumnya ini aku ingat satu celetukannya Kang Salman ke aku yang ya aku mengingat tahu Kang Salman. Terus udah lupa. Iya. Jadi waktu itu Kang Salman tuh waktu di mana gitu, terus nyeletuk gini ke aku. Mungkin Kang Salman juga melihat aku sebagai seorang Gen Z gitu ya, teman-teman. Kang Salman tuh bertanya kayak gini, kenapa sih anak zaman sekarang misal dikasih pekerjaan ini, kalau nggak lagi menjalankan sesuatu, dia selalu menanyakan apakah ini yang aku mau, apakah ini, aku harus mencari ini, kayak gitu. Terus tuh Kang Salman habis itu
Kenapa? Enggak, aku berusaha mengingat Tidak ingat kan? Tapi aku ingat itu soalnya seperti saya baby boomer. jadi itu jadi kayak pegangan aku buat ini gitu di UB buat nanti ke depannya gitu. Terus Kang Salman tuh nyeletuk kalau orang zaman dulu mah kalau misalnya nih dia udah lulus sekolah gitu, ya misalnya mau kuliah terus tiba-tiba dia kayak misalnya lagi menjalankan suatu pekerjaan, misal ya katakanlah apalah, mungkin bisa walaupun pekerjaannya itu mungkin kayak menguras banyak tenaga kayak gitu. So katakanlah kan ada juga nih anak muda yang kayak ya mungkin dia harus menjalankan pekerjaan sebagai kuli bangunan gitu. Nah Kang Salman waktu itu mengatakan seperti itu, terus kayak ya udah dijalanin aja, buat cari duit, ini amanah, ya udah buat cari duit, cari nafkah buat makan kayak gitu. Dan di situ tuh aku tuh sebagai seorang Gen Z terus aku kayak mikir juga kayak oh iya ya ternyata tuh dari situ aku tuh juga muncul pemikiran gitu loh. Kadang tuh nggak semua hal bisa terjadi sesuai mau kita. Terus apa yang terjadi dari kita sekarang itu sebenarnya tuh amanah. Nah, dan kita tuh punya pilihan mau menjalankan itu atau kayak kita tuh mau terus mencari yang lain gitu loh. Kalaupun yang kita kasih, yang lagi dikasih sekarang kita nggak jalankan dengan baik dan terus fokus apakah ini yang aku inginkan, aku akan mencari ini, aku akan mencari ini. Otomatis kayak yang terjadi sekarang nggak dikerjain, terus nanti ketika udah pindah di tempat baru, apakah bisa menjamin kita akan mengerjakan dengan semaksimal mungkin gitu sih Kang Salman. Terima kasih untuk celetukan itu walaupun Kang Salman tidak mengingatnya. Ya udah maaf. Nah itu terus kayak Kang Salman tuh nanya kayak kenapa sih harus work life balance tuh harus kayak gitu, harus sesuai apa yang kita mau, harus kayak kita tuh ngotot banget dengan keinginan kita gitu. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang Jadi setuju materi dengan renungan buat saya. kenapa? Duh salah ngomong ya Kang Salman aku. Mohon maaf. Sekarang aku yang terkena celetukan. Mohon maaf Kang Nanti Salman. dibales di podcast selanjutnya. Tadi itu pertanyaannya, tadi itu yang mental health sama Apakah ada millennial pengaruhnya Iya. terhadap kualitas diri? Kalau aku mungkin ini mau komentarnya ini ya tentang kan mental health sama milenial sekarang itu tuh jadi milenial sekarang tuh banyak terpapar info-infonya tuh tentang itu kan tentang mental health, work life balance. Menurut aku kenapa ini apa ya namanya tuh analisis pribadi aku aja kayak opini doang. Kenapa sih milenial tuh punya kecenderungan ke situ ke arah kan kalau sebelumnya tuh generasi sebelumnya mereka bisa yang patuh-patuh aja tuh gitu. Terus kalau yang milenial sekarang tuh mereka fokusnya ke arah kesehatan mental tadi tuh ya sama mental health gitu. Kalau kalau opini aku sih karena asupan infonya tuh banyaknya ke arah situ gitu. Kan emang sih isu mental health itu tuh mungkin sebelumnya nggak banyak keangkat. Jadi pas sekarang keangkat tuh itu bisa kasih efek positif untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya emang punya masalah itu gitu. Nah, cuma masalahnya saat info itu tuh terlalu banyak diserap dan nggak diimbangi sama kesadaran dunia nyata tuh sebenarnya kayak gimana sih. Jatuhnya tuh malah kalau misalnya ngehadepin masalah gitu, mereka kayak pas ngadepin lagi kerja nih terus capek, mereka tuh pembanding utamanya tuh langsung ke arah eksploitasi. Kayak kasus-kasus eksploitasi di mana gitu. Padahal di situ Eksploitasi anak magang. Gaji 100.000 per bulan, mundur sebelum waktunya harus bayar 500.000 per bulan. Ada, cek Ada. aja di akun Lambetura Startup. Iya gitu, jadi kayak pembanding utama itu malah ke arah situ karena asupan infonya tuh banyaknya ke arah situ. Padahal kan kalau mau ngebandingin lebih adil mah bisa jadi kayak kalau soal jam kerja aku kerja lebih dari 9 jam nih, ini perusahaan udah melanggar hak aku gitu. Padahal di sisi lain ada pemulung-pemulung yang kerjanya itu jauh lebih capek gitu. Tapi secara kualitas hidupnya mungkin anak-anak magang tuh punya kualitas hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi kayak karena asupan infonya tuh nggak adil gitu ya. Jadi dia lebih nge-highlight salah satu fenomena, jadinya tuh bikin orang-orang yang asupan utamanya mungkin dari situ gitu, dari internet, mereka ngelihatnya ke situ doang gitu. Jadi pembanding utamanya malah ke situ. Gitu sih kurang lebih. Aku izin masuk tema ini dong. Mengenai kesehatan mental ya. Jadi pas dulu abis kena COVID
bulan November tahun lalu tuh aku ngecek berkala ke klinik sampai 2-3 bulan jalan tuh masih kena November, bulan Februari itu masih ngerasa sakit. Terus dicek lagi sama dokternya, gak ada masalah Pak, tapi aku masih ngerasa sakit. Gak ada masalah Pak. Sebenarnya kan standar sakit itu siapa sih yang ngerti? Standar orang sehat atau enggak tuh diri kita atau ada alat ukurnya. Itu satu. Yang kedua, ada orang kena gerimis dikit meriang flu. Ada anak-anak di daerah-daerah mungkin yang pas hujan tuh seneng. Itu juga jadi alat ukur kesehatan ini jadi beda. Ada yang dikasih hujan dikit, dia tangguh, dia langsung sakit. Ada yang hujan gede pun hujan-hujanan gitu. Nah, yang khawatirnya kita tuh pakai alat ukur orang lain, bukan alat ukur terhadap badan diri kita sendiri gitu. Jadi si sosial media atau alat konsumsi yang kita baca jadi alat ukur kita buat menentukan kita saya seperti ini nih. Nah, padahal bebas dan pada akhirnya juga misalnya jika memang benar kamu ngerasa nggak nyaman di satu lokasi dan sebagainya, ambil keputusan aja seringan itu daripada menjalani terus menerus sesuatu yang nggak kamu suka gitu sih. Terus ada informasi kan kita tahu tuh ayam negeri sama ayam kampung tuh bedanya. Kalau ayam kampung kena petir dikit, ada yang bisa mati tuh. Padahal petir doang, nggak benar-benar kena petirnya. Ada suara petir yang kenceng banget, dia bisa mati. Ayam kampung ya dikasih petir, dikasih hujan, hidup-hidup aja. Jadi, nah maksud aku di konteks ini tuh fenomena ini terjadi di setiap periode. Mungkin dulu juga pada saat orang tua sekarang ngomongin kita juga akan ngomongin anak kita di masa depan. Kakek nenek kita dulu ngomongin anak-anaknya, sama fenomena terjadi. Tapi yang seperti kemarin aku bahas sih, harapanku khususnya di lingkaran terdekat yang bisa aku jangkau, kita bisa ngerti dan sadar langkah-langkah yang kita pilih itu aja sih. Bahwa kalau aku milih ke sini konsekuensinya seperti ini, bahwa kalau aku pilih jalan ini seperti ini. Kemarin misalnya ada yang milih kerja di BUMN, gajinya kecil dibanding kerja di perusahaan startup yang unicorn dan baru dapat investasi baru. Itu ada yang baru kerja di BUMN ini pindah ke unicorn, nggak masalah buat dia. Tapi kita juga harus secara clear, kalau istilah Mas J kan ada thinking with the end in mind. Ujungnya kita udah ngerti seperti apa di BUMN ini, sampai pensiun kamu bisa dibayar terus gitu. Tinggal dihitung aja berapa gaji sekarang kali 12 kali masa kerja kamu sampai nanti kamu pensiun. Yang satu yang unicorn, siapa yang tahu Tokopedia masih ada 10 tahun ke depan? Matahari Mall. Terus apa lagi? Yang udah mati-mati. Giant. Iya, saya sedih kemarin tuh pas ke Puspa Iptek. Ini orang-orang ini kemana ya sekarang yang dulu biasa nongkrong di sini? Itu sih. Jadi poinnya kalau dari aku sendiri mengenai kondisi kesehatan mental, alat ukurnya diri kamu. Kamu nanya ke orang yang ngerti, psikolog atau psikiater, bukan menentukan diri sendiri gitu. Jadinya sepertinya saya sakit. Aku berulang kali ngecek, kamu Mas Alman sehat, nggak sakit tapi saya ngerasa sesak. Ini iya. Berarti kan pikiran, masalahnya justru di pikiran, bukan kondisi real. Nah itu sih. Ya mungkin nggak sehat. Aduh. Aku salah datang. Harusnya aku ke klinik kesehatan mental atau rumah sakit jiwa, tapi aku datang ke sana gitu. Itu sih. Ngomong lanjut ngobrolnya. Ini ngomong-ngomong, bangku tukang bakso siapa ini? Tukang bakso di luar kota, Kang. Kan Kotbar Mas suka nyempil. Oke, maaf. Kenapa ketawa kayak gitu? Gak lucu tapi jadi pada ketawa kan? Oh ya, aku mau ini nih, jadi keinget sama Apalah udah lanjut poinnya Kayaknya aja. ada masalah Enggak sih, emang waktu itu loh Kang Salman kan pernah waktu weekly tuh ngomong kayak yang ini nyambung topiknya dari Teh Adilah kan, terkait konten yang dikonsumsi secara nggak adil gitu loh. Kadang tuh konten itu belum, maksudnya kayak kita tuh nggak seharusnya mengonsumsi konten itu, maksudnya itu bukan ditujukan untuk kita. Nah si yang ini nih kalimat kerja tipes, nah itu aku ingat Kang Salman tuh waktu itu tuh ngomong,
Dan enggak, itu maksudnya buat bahan renungan aku gitu loh sebagai seorang, kan aku baru masuk, jadi kan harus banyak belajar gitu, harus banyak merenungi. Terus itu, tapi aku ngerasa benar sih kayak kerja-kerja tipes. Nah, itu kalimat kerja-kerja tipes itu ditujukan buat siapa gitu loh. Misal kerjaan kamu aja baru kayak misalnya segitulah bisa dikatakan kamu masih mampu menjalaninya. Tapi kamu menyebut itu kerja-kerja tipes. Apa kabar orang di sana yang bekerja jauh lebih keras dengan kamu gitu loh. Mungkin gak seharusnya konten itu disesuaikan dengan diri kita, karena misal kalau kayak aku nih kan masih gini-gini aja, terus aku mengonsumsi itu kayak kerja-kerja tipes terus merilatkan dengan diri aku, kerja-kerja tipes, mungkin aku akan cenderung kayak nggak produktif, kayak apaan sih kerjaan aku gini males gitu, malah akan jadi kayak gitu. Jadi kembali lagi konten yang kita konsumsi itu harus kayak Kang Salman kayak Kang Salman bilang harus diukur dengan diri kita gitu. Aku konsumsi kontenku ini Instastory-nya Noval. Memotivasi sekali. Boleh lah, kasih tahu, drop Instagramnya di sini terus follow guys. Oke. Aku izin masuk ke yang aku khawatirkan tuh ada beberapa yang tipe semenjak dalam pikiran gitu ya. Iya. Terus badannya belum, pikirannya udah tipes. Pikirannya udah. Nah, masuk ke yang tadi work life balance. Jadi 2018 aku pernah masuk ke kantornya Bukalapak. Waktu itu ada satu lead yang nyerita mengenai work life balance. Itu tuh ternyata buat baby boomer. Jadi tadi kan kita diskusi ini buat milenial apa buat zilenial, kan Z tuh zilenial. Nanti yang si generasi si anak-anak kita mungkin itu generasi alpha. Yaudahlah terserah. mau namain apa dan sebagainya. Cuman ini kan bagaimana cara mudah untuk mengistilahkan satu kelompok manusia tertentu lah. Dan barangkali bukan hanya dari rentang usia sebenarnya, tapi dari perilaku sebenarnya. Cuman perilaku ini punya korelasi dengan usia, apa yang mereka konsumsi dan sebagainya. Nah, di Bukalapak tuh justru work life balance tuh cita-citanya baby boomer. Itu yang jadi boleh didiskusikan ya. Work life balance tuh cita-citanya baby boomer. Waktu kerja ya kerja, waktu pulang buat keluarga ya buat keluarga. Handphone gak dibawa. Waktu itu mereka kan gak hidup dengan handphone dan nomor telepon. Ya udah, pas di rumah pekerjaan selesai, urusan keluarga. Nah, di Bukalapak waktu itu dia bikin satu konsep namanya work life integration. Tidak memisahkan antara kehidupan bekerja dengan kehidupan pribadi. Dulu mungkin beberapa orang merasa risih bawa anaknya ke kantor. Nah, Bukalapak bikin bahwa nanti udah ada yang melahirkan, silakan aja bawa anaknya, ada ruang untuk menyusui. Oh iya. Yang lagi sibuk, lagi capek habis olahraga, ada buat bersih-bersih. Ada yang lagi stres, ada ruang zen room buat penyendiri yang kayak bilik warnet gitu, dia nggak diganggu kanan kiri. Nah, itu penerjemahan work life integration di tempatnya Bukalapak, bahwa kita nggak pisahin misalnya kehidupan seorang ibu yang harus ngurus anak sama kehidupan untuk bekerja gitu. Ya aktivitasnya selama masih bisa ada titik temu buat ngeberesin masalah yang sama, itu nggak perlu disekat-sekat. Tentu ada beberapa pekerjaan yang jadinya nggak ideal. Misal contoh dulu jadi bekerja sebagai driver, harus antar-antar, tapi sekarang udah punya anak, kan dia harus milih mau ngurangin waktu buat anaknya buat bekerja atau berhenti bekerja gitu. Itu juga hal yang wajar. Teller bank. Kemarin saya ngobrol sama salah satu sahabat, dia bekerja sebagai dosen. Ketika anaknya satu, dia masih kepikiran tuh kalau nanti dibawa ke kampus gitu, bisa dititip di ruang menyusui dan sebagainya, ruang anak. Tapi anaknya ternyata kembar 2. Wah, ini nggak bisa nih. Itu pilihan, akhirnya konsekuensi. Justru saranku di kondisi kayak gini, pengambilan keputusan secara cepat tuh mengurangi rasa sakit dan dilema-dilema tadi gitu. Nah, dan aku sepakat nih dan sedang berusaha mengkampanyekan, gak apa-apa. Aku sekarang punya anak nih, anakku lagi kesulitan berangkat, barusan si Ali tuh. Jadi kan kemarin ibunya aktivitas tuh sampai malam. Si Ali pas mau berangkat nangis. Tugasnya ternyata ada tugas. Dia gak mau berangkat sebelum tugasnya selesai. Ibunya punya belief bahwa kamu ya punya tugas, kerjain sendiri, jangan dibantuin sama ibunya. Si Ali udah setengah jam lagi nih harus berangkat. Itu dramanya luar biasa. Tesa jam cerik nage. Ya udah, aku antar kakaknya dulu biar kakaknya bisa berangkat. Pas aku pulang dia masih nangis juga. Ini nggak beres nih. Kalau idealnya kan sebenarnya
si Ali bisa hadapin masalahnya sendiri, bukan dibantuin ibunya. Cuman objektifnya nih nangis gak bakal selesai. Akhirnya ibunya kerjain. Aku minta ibunya ngobrol sama gurunya. Kalau ada PR kasih tahu dong orang tuanya. Jadi anaknya belum bisa mengungkapkan bahwa dia sedang di posisi punya pekerjaan. Nah kayak gitu kan. Ini nanti sekarang giliranku. Nanti yang lain punya giliran sendiri. Nah bagaimana sikap perusahaan menghadapi fenomena ini gitu. Yang aku lihat sih untuk beberapa case ini kita bisa bikin kesepakatan aja, misalnya nanti sekarang giliranku kayak ini, pas yang lain ya udah silakan kita sama-sama bikin kesepakatan tidak tertulis aja ketika ada fenomena-fenomena seperti ini terjadi di perusahaan. Kecuali memang untuk peran-peran yang harus available. Makanya sebenarnya menarik kalau kita di perusahaan teknologi tapi kita masih terpaku oleh waktu dan ruang. Ya. Nah ini yang harus bisnis bisa selesaikan sih. Di satu waktu tuh teman-teman bisa beraktivitas, bekerja di mana aja. Availabilitas tuh jadi gak relate sama ruang waktu gitu. Ya dengan teknologi jawabannya gitu sih. Sok mungkin ada tambahan atau apa? Ini dibikin ngalir aja kali ya. Iya, betul. Aku nambahin dikit dong. Kan ini terkait mungkin ada hubungannya sama jam kerja. Jadi aku lihat tuh tergantung komposisi perusahaan gitu. Generasi apa sih yang mendominasi gitu. Nah, aku lihat tuh kalau generasi X tuh komplain ke generasi baby boomer, maksudnya ke bapaknya, itu loh bapak saya nggak pulang-pulang. Jadi kesannya tuh baby boomers tuh kerja. Mungkin itu zaman yang dulu kayak gitu. Nah generasi X ini yang aku lihat di riset di mana juga bilangnya mereka lebih ada balance sama keluarganya. Jadi mereka pengen kerja, terus mereka pengen pulang karena mereka merasakan dulu bapaknya nggak pulang-pulang gitu. Kayak gitu sih. Nah kemudian itu bapaknya Bang Toib. ya mungkin lagu itu diciptakan karena tadi bapaknya baby boomers gitu. Bapaknya baby boomers. Nah Ini boleh judulnya Bang Toib Baby Boomers. Ya bisa lah. Terus apa ya tadi? Oh ya, terus ini mungkin kalau teman-teman mau kerja, lihat dulu aja komposisi perusahaannya apa nih. Oh ini banyaknya generasi X nih. Nah kemungkinan itu kulturnya balance. Maksudnya jam 8 misal masuk, jam 5 udahan gitu. Di atas jam segitu ada kemungkinan besar nggak akan ada pekerjaan tambahan gitu. Ada mungkin ya, ini aku aja pendapatku, karena aku ngelihat kalau yang mendominasi itu anak muda, yang generasi milenial, sangat mungkin pekerjaan ada terus gitu. Tapi ya beda sekali dengan apa yang dihadapi oleh si perusahaan tadi kan, karena anak muda startup, kemudian tadi ruang dan waktu nggak dibatasi, ada teknologi, akhirnya mendisrupsi waktu pribadi juga gitu. Tapi di lain sisi juga ada fleksibilitas yang ditawarkan juga itu sih. Nah kalau teman-teman pengen tadi, aku pengen 8/5, ya cari aja perusahaan yang komposisinya itu kemungkinan generasi X gitu. Atau aku pengen yang merasakan kerja keras sekali gitu, ya udah baby boomers. Nah pabrik tahu bisa. Nah itu kan pasti pulangnya ada jelas gitu, ada shiftnya. Itu sih kalau ini maaf, para pengusaha pabrik tahu tidak bermaksud apa-apa. Kayak Kang Salman, setelah ini diincer Instagramnya. Dicari, ya cari aja guys. Cantumin aja di sini, nanti ya cari aja langsung.